Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas lagi seri Loh Keng Hong saat dia beli saham ABMM, ABM Investama. Ini kita akan pelajari ya perjalanan beliau waktu saat beli. Kita lihat, nah ini ada newsnya. ABMM tuh disebut Warren Buffett Indonesia. Dia di tahun 2021 memiliki 85,5 juta saham atau 3,1%, dan kemudian melakukan peningkatan pembelian saham menjadi 114,2 juta lembar atau setara 4,15% kepemilikan saham. Jadi belum keluar di bursa ya karena belum nyampe 5%. Sempat sih ada cerita di sini harga waktu dia membeli tambahan dari 3,1% kepemilikan menjadi 4,1,5% kepemilikan di harga 1.300. Harga sempat di 400 dolar per ton dan harga saham ABMM naik menjadi 4.850. Loh Keng Hong diperkirakan menerima dividen di tahun 2003 ini, 2022 lah, akhir ya biasanya ya. Itu 45 miliar. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, inilah kira-kira skemanya Loh Keng Hong waktu dia beli. Kita lihat dari bawah itu di tahun 2021. 2021 itu yang melingkar ini adalah average yang dia beli. Dia belinya di average sekitar di 800 lah, anggap aja 800, 700, anggap di 800. Itu sebanyak 85,5 juta lembar atau sama dengan setara 3,1% ownership di dalam ABMM. Di tahun 2000 periode 21 sampai 23 dia menambah 28 juta sehingga total sahamnya menjadi 114,2 juta lembar atau setara 4,1% kepemilikan. Penambahan 28 juta kita perkirakan average-nya 1.300 peraknya di sini nih. Di sini. Ini kalau dia beli 1.300 semua nggak mungkin. Makanya kita melihat cuma ini adalah tambahan yang 28 juta lembar, tapi totalnya 114 atau 85,5 juta tuh belinya di sini. Ini kan sempat naik nih. Oke, kita lihat dulu harga batu bara. Nah, harga batu bara emang beli ABMM di sini. Kenapa dia nggak beli pada saat di 2020? Nah, itu 2020 itu harga sahamnya masih segini nih. Masih di level 1.500. Nggak mungkin dia beli di 2020 ya, masih tinggi harganya. Jadi dia memilih untuk membeli harga ABMM saat menuju bottom price. Bottom price-nya itu ya kira-kira antara 500-700 lah itu. Nah ini kalau kita lihat lagi di Q4 2020 itu sebetulnya loss dia 540 miliar. Nah ini Loh Keng Hong itu membeli itu di awal tahun 2021. Jadi dia melihat laporan keuangannya nggak mungkin 2021 belum keluar. Dia akan melihat laporan keuangan Q4 2020. Dan pada saat itu ABMM merugi. Jadi ini kontroversial sebetulnya. Karena kalau dilihat dia merugi, PER-nya pasti kan minus. Nah, book value-nya juga 850 saat itu. Nah, itu valuasinya juga cuma 420 sampai negatif. Artinya, kenapa dia
membeli itu berdasarkan laporan keuangan 2020. Padahal laporan keuangan 2020 itu tidak masuk kriteria beli. Di situ dia PR negatif karena net loss 540 miliar. Price to book value-nya sama harga itu tinggian book value-nya cuma sedikit. 1, harusnya 700-an kan, 750 cuma beda selisih 100. Nah, itu kalau gitu kan cuma 0,9. Sedangkan teorinya, pakamnya gurunya Lo Keng Hong, baik itu Warren Buffett atau Benjamin Graham, itu adalah 2/3 atau 0,6. Kalau 750 dibagi 800 itu kan di atas 0,6. Itu sekitar 0,8 sampai 0,9. Itu nggak masuk kriteria beli. Nah, tetapi di tahun sebelumnya, di tahun 2019, laba ABMM itu 56 miliar. Book value-nya 1.290. Tahun 2019 pun harganya juga di atas. Berarti kalau dia beli berdasarkan laporan keuangan 2019 pun juga tidak masuk kriteria sebetulnya. Cuma valuasinya itu 4.000 sampai 8.000. Jadi kemungkinan besar dia kalau berangkat dari book value dia nggak akan beli itu harganya 2020 itu di level di atas 1.500, sedangkan book value 12.890 nggak mungkin dia beli, gitu ya. Nanti kita lihat detail di laporan keuangan ya, valuasi seperti apa. Jadi modalnya Lo Keng Hong itu pembelian pertama 68 dengan average 800, pembelian kedua itu average harganya itu 1.300 yaitu 36M. Jadi total dana yang dikeluarkan Lo Keng Hong untuk beli ABMM itu 104 miliar. Average-nya sekitar 920. Dan dia selama holding ini menerima dividen 45 miliar. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi kalau dia beli di 2020 kan titik terendah dari penurunan harga batu bara. Kenapa dia nggak memaksakan? Karena harganya terlalu tinggi. Itu di level 1.500 ke atas. Oke, sekarang kita mau lihat ininya nih. Ini. Oke, kita lihat key financial-nya ya. Kita lihat key financial nih 2019. 2019 itu kita lihat ya, valuasinya 1.120 sama negatif. Return on equity-nya kecil, tahun 2020 malah negatif. Di sini terjadi penurunan kinerja keuangan dari 2019 ke 2020. Sedangkan yang dilihat Lo Keng Hong itu di 2 periode. Paling tidak ya, sebetulnya dia ngeliat di 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Tapi nggak kita tampilkan di sini. Dari 2 periode terakhir ini, sebetulnya ini tidak dalam kriteria beli sebetulnya. Nah, di situ tadi disebutkan book value-nya, bentar ya. Book value-nya ini 1.290. Sedangkan harganya di sini di atas 1.500. Tahun 2020 book value-nya 850. Nggak masuk juga. Oke. Nah, ini dividennya 2,3, 1,7 ya sedikit di atas tingkat suku bunga di perbankan ya, deposito lah. Tingkat suku bunga simpanan. Nah, makanya di sini kalau kita lihat tahun 2019 dia untung 56 miliar, tetapi tahun 2020 itu negatif atau rugi 547 miliar. Dan capex-nya itu
naik 2 kali lipat dari tahun 2019. Dari 270 miliar ke 540 miliar. Nah, di situ net current asset-nya naik, terjadi kenaikan, tapi balance sheet-nya dia rugi. Karena kalau kita lihat net current asset-nya tahun 2019 itu 2,8 dibanding utang jangka pendeknya itu pasti modal kerjanya negatif. Begitu juga di tahun 2020 net current asset-nya 3,5 miliar, 3,5 triliun, utang jangka pendeknya 3,8 triliun. Berarti kan dia modal kerjanya defisit 300 miliar. Oke, ini memang satu pelajaran kenapa Lo Keng Hong berani. Ini sebetulnya kalau dilihat dari financial report atau financial performance sebelum 2018 atau 19, ini mungkin aja kita nggak tampilkan di sini. Jadi tentunya dia punya pertimbangan khusus kenapa dibeli. Ya satu ya, kalau dia beli di sini kan kelihatan ya tahun 2020 itu kita lihat 2021 ini terbayar nih, lihat di sini nih. 2021 itu nilai wajarnya 4.000 sampai 8.000. Di tahun 2022 nilai wajarnya 2000 menurun ya ke 2.900. Tapi topnya di 2021 itu 8.900 sampai 18.000. Artinya Lo Keng Hong bisa atau punya metode, dia kan belum lihat ini sebetulnya waktu dia beli ya di 2021, nggak mungkin keluar Q4 2021 nggak belum keluar, tapi dia pasti melihat di laporan keuangan atau financial performance antara 2015 sampai 2018. Disitulah yang dia lihat sebetulnya. Dan kami yakin bahwa performance di 2015 sampai ke 18 atau bahkan sebelum tahun itu pasti mengalami peningkatan. Makanya dia beli. Dan dia beli itu memang pada saat harga itu turun. Turunnya kan luar biasa kalau lihat dari ini kan ABMN pernah di level 4.000, 3.500 ke atas, terus turun terus sampai ke level 700, bahkan mungkin bisa sampai 600. Jadi dengan perusahaan yang secara financial performance itu stabil, kami yakin saya nggak tampilkan sekarang karena datanya sudah sulit didapat ya di bursa ya. Nah itu pasti dia naik. Makanya agak sulit menyelidiki kenapa penyebab Lo Keng Hong membeli saham-saham atau emiten yang merugi. Karena kalau emiten itu merugi, sudah pasti harganya juga ikut terkena sentimen negatif dan turunnya drastis. Nah ini ada penurunan kan dari 2019 ke 2020. Berarti dari sini nih di level ini nurun terus. Mungkin di sini juga turun terus dia secara financial performance. Atau baru turunnya 2019 karena kita nggak ada data ya. Jadi di sini jelas Lo Keng Hong itu adalah seorang investor yang anti mainstream. Dia betul-betul meneliti kinerja emiten 5 tahun terakhir paling sedikit ya. Pada saat dia melakukan analisa dan memutuskan untuk membeli, yaitu di tahun ini. Dan tahun ini datanya pasti Q4. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau Lo Keng Hong kenapa nggak jual dia di saat 2023 akhir ya, itu yang mencapai harga 4.750, saat itu harga batu bara di 400. Kenapa nggak jual padahal dia bisa cuannya 437 miliar sebetulnya kalau dijual di sini.
Ya, tapi kalau dilihat di sini, ini sudah mengikuti valuasi yang tahun 2023. Tahun 2023 valuasinya itu 9.600 loh. Berarti di angka 4.000 atau di harga 4.700 saja dia nggak jual, 4.750 dia nggak jual, apalagi pas turun ke level 3.000. Nah, dia nggak akan jual. Sekarang kan di level 3.000 dia nggak akan jual. Karena dia meyakini valuasinya tuh sekitar 9.600 sampai ke 18.000. Katakan nggak usah terlalu sampai harga maksimum di valuasinya. Valuasi terendah aja 9 ribuan. Nah, ini masih punya potensi berarti. Kenapa harga sahamnya itu ditahan? Kenapa dia tidak istilahnya take profit taking? Nah, di situ. Di sini kita lihat ya, book value-nya juga di 4.000. PR-nya 5, EPS-nya 700, EPS-nya nggak bagus di sini. Nah, inilah cara-cara Lo Keng Hong yang sangat kontroversial. Itu dia membeli pada saat kondisi emiten itu menurun kinerja keuangannya. Kalau kinerja harga itu mengikuti. Kalau kinerja keuangan itu turun, itu mengikuti dalam kondisi normal. Lain dengan kondisi kalau digoreng-goreng. Kemungkinan saham ABMM-nya tidak digoreng-goreng. Karena kalau digoreng-goreng ya lumayan berat. Sekarang market cap-nya sendiri 9 triliun, hampir 10 triliun. Sampai menggoreng di 10 triliun. Berat kan? Salah-salah bandar bisa bangkrut kalau dia tidak bisa menggerakkan pasar. Jadi ABMM kemungkinan nggak digoreng. Lihat market cap yang hampir 10 triliun. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa memang sangat kontroversial Lo Keng Hong di dalam membeli saham ini. Gitu. Nah, oke, kita lihat. Nah, kita punya aplikasi namanya EasyStock. Ini running di Android mobile. Anda bisa dapatkan dari Google Play Store untuk melihat historical ABMM ke belakang. Anda ketik EasyStock, ya, Anda bisa dapatkan. Terus, oke, Anda install, update, terus udah masuk ya, ABMM. Kita ketik ABMM. Nah, ini di sini 9.600 sampai 18.000. Coba kita lihat ke belakang. Kita mundur, ketik tanggalnya. Kalender itu kita mundurkan ke posisi tahun sebelumnya. Jadi melihatnya itu harus di tahun sebelumnya. Nah, di tahun sebelumnya itu terjadi ya kenaikan di tahun 2023 kan. Nah, kenapa ABMM itu tidak dilepas sahamnya? Kalau Kekong udah sebagai di tahun 2021, dia pemegang saham ABMM setara 3%, dia pasti sudah bukan bertemu, tapi sudah berkomunikasi secara intens dengan direksi, dengan manajemen lah, dengan manajemen ABMM itu sudah pasti. Jadi bisa dia tahu apa yang akan dilakukan ABMM. Kalau ngelihat 2022 memang kan kurang bagus, tapi 2023 itu kan meningkatnya drastis. Valuasinya itu meningkat yang terendah dari minus ke 9.000, terus yang dari 7.600 naik ke 18.000, kan luar biasa gitu. Coba kita tarik ke belakang lagi. Ini hanya sekedar istilah tutorial untuk menggunakan ya. Ke belakang kita pakai 2021. Gimana posisi? Posisinya bagus, tapi paling top itu di 2023. Coba kita lihat 2020. 2020 nggak terlalu bagus, berarti di sini 2023 2020 terus
2020 naik ya tadi ya, terus fluktuatif lah, tapi puncaknya ada di performa 2023. Ya karena dia sudah apa, nah ini kita lihat HBM6 lagi, yang terakhir ya ini. Nah, diklik panelnya karena kelihatan detail. Detailnya itu seperti apa. Nah, di sini kan 9.600 sampai 18.000. Dan ini juga kelihatan ini, sorry. Oke. Nah, udah ya tadi ya. Jadi ini jadi Anda bisa lihat tadi bisa pelajari bahwa ini sama datanya dari sini juga. Nah, Anda bisa lihat tadi peak dari performance dari periode yang ada dari 2020 sampai 2023, kalau ini malah dari 2019 ya, itu grafiknya menaik, meningkat, dan puncaknya ada di 2023. Meskipun baru kuartal ke-1. Ya kalau kuartal ke-1 sudah bagus, umumnya kan ada historinya. Nah hanya Lo Keng Hong yang tahu karena dia duduk bersama manajemen. Makanya dia nggak lepas di sini. Ini nggak lepas di sini kan sebetulnya logikanya kenapa dia nggak lepas? Karena dia pernah ngomong di media bahwa di level 4.700 aja dia nggak jual, mana mungkin saya jual di level 3.000. Berarti ekspektasinya dia kan di atas 4.750. Nah inilah yang menjadikan sulit untuk mengikuti mentalitasnya Lo Keng Hong. Karena ini berapa fluktuasi yang luar biasa dari 470 anjlok ke 3.000 bahkan di bawah 3.000. Dia tidak menyesal untuk tidak menjual. Padahal kalau dia jual di 3.000, cuannya tetap 3,5 bagger. Tapi dia mengincar lebih dari 5 bagger. Nah, kalau dia ke 9.600, kalau di 9.000-an lah ya, berarti 10 bagger ini. Ini akan mencapai 10 bagger. Tapi ya pertanyaan balik lagi. Kuatkah Anda dengan mentalitas seperti Lo Keng Hong? Artinya gini, Lo Keng Hong emang bisa berkomunikasi secara rutin dengan manajemen ABFM karena dia pemegang saham individual yang terbesar meskipun belum diumumkan di bursa karena dia belum mencapai 5%. Dia baru mencapai 4,15%. Nah, disitulah rahasianya yang tidak mudah diikuti oleh para investor fundamental yang lain, eh, meskipun dari segi intelektual akademisnya, Lo Keng Hong itu hanya lulusan SMA. Nah, tetapi dia punya pemikiran-pemikiran yang sebetulnya bukan pemikiran saintifik, tapi pemikiran yang sederhana, tapi dia sangat rajin untuk meneliti data-data historis dan sangat berhati-hati pada saat dia membeli saham. Sehingga keputusan yang dia ambil itu akan dipegang teguh. Karena dia melihat di sini ada 10 bagger. Nah, 10 bagger itu kan nggak bisa tahu kalau kita nggak ada laporan keuangan Q1 2023. Nggak mungkin kita bisa. Nah, kenapa Lo Keng Hong bisa? Ya dia melihat di laporan keuangan sebelum 2019. Inilah yang dijadikan dasar. Apa terjadi penurunan seperti apa gitu. Atau murni penurunan karena harga batu bara. Dan dia berarti optimis batu bara akan bisa naik lagi. Ya mungkin kondisi geopolitik perang yang tidak berkesudahan di Ukraina sama Rusia, bisa aja itu satu pertimbangan bahwa harga komoditas batu bara itu akan rebound. Jadi kita bisa perhatikan ya, ciri khas Lo Keng Hong itu banyak di saham-saham komoditas, terutama batu bara. Nah, dia kan punya saham juga London Sumatra, itu komoditasnya CPO. Nah, nanti kita di next video kita coba bahas itu lagi saham-saham di London Sumatra, tapi kayaknya belum banyak dikupas oleh media karena datanya informasi masih terbatas. Kalau ini kan meskipun dia belum muncul di bursa,
sebagai pemegang saham lebih dari 5%, tapi sudah rame. Jadi kita bisa menganalisa karena ada data juga kapan dia beli, di harga berapa, average berapa. Nah, ya kita bisa mencocokkan gitu dengan nilai wajar ya dengan fundamental financial performance dari laporan keuangan. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi di lain kesempatan.